Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Oke. Sebelum Ibu memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Amin. Untuk selanjutnya, Ibu absen dulu ya. Ilatul hikmah. Hadir? Oke, hadir semua ya. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu di sini mau tanya dulu sama kalian, ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Belum tahu? Oke, hari ini kita belajar tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sebelum memasuki pembelajarannya, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik itu dapat mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasikan macam-macam tulang penyusun sistem gerak manusia. Yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur tulang manusia. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan jenis dan fungsi tulang pada manusia. Untuk selanjutnya, silakan bisa dibuka buku kalian masing-masing ya. Nah, sebelum memasuki materinya, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Kalian pernah lihat tenda nggak? Ya, tenda yang biasa digunakan untuk berkemah. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, kenapa tenda itu bisa berdiri? Ya, tepat sekali. Tenda berdiri dikarenakan ada penopangnya. Nah, sama seperti manusia dapat berdiri tegak itu karena ada sebuah rangka. Nah, rangka ini digerakkan oleh sebuah tulang dan juga otot. Untuk selanjutnya kita masuk materi pembelajaran. Di sini Ibu sedikit menyampaikan, manusia itu mempunyai kemampuan bergerak dan berpindah tempat. Nah, gerak yang terjadi oleh padanya kerjasama antara rangka dan otot ini menyebabkan manusia itu bisa berdiri, bisa bergerak, bisa berlari, dan lain sebagainya. Nah, rangka manusia itu disusun oleh lebih dari 200 buah tulang. Banyak juga ya. Nah, beberapa tulang itu saling menyatu dan tulang-tulang yang lainnya terhubung dengan sendi oleh ligamen yang memungkinkan terjadinya pergerakan. Nah, otot yang menempel pada tulang dan menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Otot mempunyai kemampuan berkontraksi yang dapat menggerakkan tulang dengan mekanisme tertentu sehingga otot disebut alat gerak aktif sedangkan tulang disebut alat gerak pasif. Diingat ya, tulang adalah alat gerak pasif sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu tentang fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia. Nah, manusia itu memiliki rangka dalam yang disusun oleh tulang keras yang biasa kita sebut dengan tulang rangka dan tulang rawan. Rangka manusia itu dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan tulang yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, ada tendon dan juga ada otot. Nah, fungsi dari sistem rangka bagi manusia itu sebelumnya ada yang tahu sebelum Ibu memasuki pembelajarannya? Oke, yang pertama, rangka manusia itu berfungsi sebagai penopang atau penegak tubuh. Sama seperti yang tadi Ibu sampaikan pada tenda tadi ya, tenda bisa berdiri karena adanya penopang seperti bambu dan juga paku bumi ya bisa berdiri. Nah, sama seperti manusia bisa berdiri karena adanya suatu rangka yang digerakkan oleh otot dan tulang. Nah, sistem rangka yang menyediakan struktur yang mampu menopang seluruh tubuh disusun oleh tulang-tulang rangka secara sendiri atau dalam kelompok yang menyediakan tempat sangkutan bagi berbagai jaringan lunak dan organ. Nah, fungsi yang kedua adalah tempat penyimpanan kalsium dan lemak. Nah, di dalam tulang itu terdapat berbagai mineral seperti kalsium, kalium, dan natrium. Kalsium atau zat kapur merupakan mineral utama pembentuk suatu tulang. Nah, apabila tubuh kekurangan kalsium, tubuh akan mengambilnya dari tulang dan jika terjadi terus-menerus tulang dapat menjadi tipis, rapuh, dan mudah patah atau biasa kita kenal dengan osteoporosis. Kemudian untuk mencegah ini kita bisa lakukan sedini mungkin, yaitu sering-sering berjemur matahari pagi karena itu mengandung vitamin D yang baik buat kesehatan tulang.
Kemudian fungsi rangka bagi tubuh yang ketiga adalah penghasil sel-sel darah. Sel darah merah, sel darah putih, dan komponen darah lainnya itu dihasilkan pada sumsum tulang merah yang mengisi ruangan dalam kebanyakan tulang, terutama pada tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tak beraturan. Kemudian fungsi yang keempat adalah pelindung alat-alat tubuh penting, jaringan dan organ lunak yang dikelilingi dan dilindungi rangka. Sebagai contoh, tulang rusuk. Di sini dia tuh melindungi alat tubuh kita yang penting, yaitu apa saja? Ya, tepat sekali, jantung, paru-paru, kemudian tulang tengkorak melindungi apa? Ya, melindungi otak kita, kemudian ada ruas-ruas tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang kita, kemudian ada gelang panggul itu melindungi sistem reproduksi dan sistem pencernaan. Gitu ya, dia melindungi alat-alat tubuh yang penting. Kemudian jelas sekali di sini yang kelima adalah alat pergerakan. Tulang bertindak sebagai pengungkit apabila otot-otot yang melekat pada tulang itu berkontraksi menghasilkan gerakan yang bertumbuh pada sendi. Jadi di sini Ibu ulangi lagi, fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia yang pertama adalah ya penopang atau penegak tubuh, kemudian yang kedua tempat penyimpanan kalsium dan lemak, yang ketiga penghasil sel-sel darah, yang keempat pelindung alat-alat tubuh penting, dan yang kelima sebagai alat pergerakan. Sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Yang subbab kedua adalah jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. Tadi sempat Ibu singgung di fungsi tulang itu. Untuk jenis tulang penyusun sistem gerak manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Kita masuk yang tulang rawan dulu. Nah, tulang rawan itu tersusun dari sel-sel tulang rawan. Nah, ruang antar sel tulang rawan itu banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur, dan tentunya dia bersifat lentur. Nah, kalian bisa bayangkan ya tulang rawan. Contohnya apa? Iya, telinga. Kemudian di sini Ibu mau bertanya sama kalian, mengapa bila anak-anak mengalami patah tulang itu cepat kembali? Ada yang tahu? Belum. Nah, hal ini itu dikarenakan pada anak-anak masih banyak memiliki tulang rawan, sehingga bila patah mudah menyambung kembali. Nah, proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut osifikasi. Kita lanjut, yang kedua adalah tulang keras. Tulang keras itu dibentuk oleh sel pembentuk tulang atau yang kita sebut dengan osteoblast. Ruang antar sel tulang keras itu banyak mengandung zat kapur, sedikit perekat, dan tentunya dia bersifat keras. Nah, dalam tulang keras itu terdapat saluran Havertz yang di dalamnya terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengatur kehidupan sel tulang. Nah, tulang keras itu berfungsi untuk menyusun sistem rangka. Contohnya tulang keras apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, tepat sekali, tulang lengan ya. Tulang lengan, ada tulang betis, tulang selangka, ada juga tulang paha. Sampai sini paham? Saya ulangi lagi ya. Nah, jenis tulang penyusun sistem gerak manusia itu ada dua, yaitu tulang rawan dan juga tulang keras. Paham ya? Kita masuk subbab ketiga, yaitu macam-macam tulang penyusun sistem gerak manusia. Di sini banyak sekali macamnya. Ada 5 ya. Yang pertama adalah tulang tengkorak. Nah, setiap tulang dalam tubuh manusia itu punya fungsinya masing-masing, tak terkecuali tulang tengkorak yang melindungi salah satu organ penting. Apa? Iya, otak. Dia melindungi otak dari benturan. Namun, fungsi dari tulang tengkorak itu tak hanya sebatas itu. Salah satu fungsi lainnya adalah membentuk struktur wajah sedemikian rupa. Nah, makanya muka kita ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang oval. Nah, meski terlihat simpel, tulang tengkorak itu sebenarnya tersusun dari berbagai bagian yang terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu kelompok kepala, yaitu kelompok utama, yaitu tulang kepala atau kranium, dan tulang wajah. Kemudian macam tulang yang kedua adalah tulang belakang. Tulang belakang ya, berarti di sini di punggung ya. Tulang belakang itu berfungsi sebagai penyangga kepala, bahu, dan tubuh manusia agar mampu berdiri tegak, duduk, berjalan, dan bergerak dengan fleksibel. Tak hanya itu, struktur tulang belakang berperan besar dalam melindungi sumsum tulang belakang dari cedera. Struktur tulang belakang itu terdiri dari 3 lengkungan alami yang berbentuk seperti huruf S. Nah, jika dilihat dari samping, itu terlihat sekali bentuknya seperti huruf S. Nah, ketiga lengkungan ini itu meliputi tulang belakang leher atau kita sebut cervical, tulang punggung tengah atau thoracal, dan tulang punggung bawah atau lumbal. Nah, lengkungan pada tulang belakang itu penting untuk memberikan keseimbangan tubuh dan membantu kita berdiri tegak. Jika digabungkan, ketiga lengkungan tersebut memiliki 33 ruas tulang yang bertumpuk.
Kemudian jenis macam tulang yang ketiga adalah tulang rusuk dan tulang dada. Nah, anatomi rangka tulang manusia itu juga meliputi tulang dada, yaitu tulang tipis berbentuk pisau yang terletak di sepanjang garis tengah tubuh Anda. Jadi bentuknya kayak gini, berruas-ruas seperti ini. Nah, tulang rusuk itu berguna untuk melindungi jantung, paru-paru, dan hati, serta organ lainnya di dalam rongga dada agar tetap aman. Nah, perlu kalian ketahui, tulang rusuk itu terdiri dari 12 pasang, yang terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Kemudian ada macam tulang yang keempat, anggota gerak atas, ya, lengan. Keduanya itu terdiri dari tulang yang berperan sebagai alat gerak pasif dan juga otot yang sebagai alat gerak aktif. Tulang membentuk alat gerak atas dapat dilihat, kita lihat, bayangkan aja dulu di lengan kita ya. Nah, itu terdiri dari tulang lengan atas atau kita sebut dengan humerus, kemudian ada tulang pengumpil atau radius, dan tulang hasta atau ulna. Kemudian ada tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, kemudian ada tulang jari tangan atau falanges. Nah, cara kerjanya itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sinergis dan antagonis. Ini berlaku pada otot. Nah, sepasang otot yang kerjanya saling mendukung disebut otot sinergis, sedangkan otot yang bekerjanya saling berlawanan itu disebut sebagai otot antagonis. Contohnya, otot bisep dan trisep yang terletak di lengan atas. Nah, ketika kita sedang menekuk, kayak gini, maka otot bisep akan berkontraksi, sedangkan otot trisepnya akan berelaksasi. Nah, sebaliknya ketika kita meluruskan lengan, maka otot trisepnya akan berkontraksi, sedangkan otot bisepnya akan berelaksasi. Kemudian ada macam tulang yang kelima, yang terakhir ada anggota gerak bawah. Nah, tulang anggota gerak bawah itu terdiri dari gelang panggul, 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari kaki. Kaki atau tungkai itu memiliki fungsi utama untuk menopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Sampai sini paham ya? Saya ulangi lagi, untuk macam-macam tulang penyusun sistem gerak manusia itu ada 5. Yang pertama tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Kemudian ada anggota gerak atas dan juga ada anggota gerak bawah. Oke, kita masuk subbab yang keempat adalah tentang struktur tulang. Struktur tulang manusia ya. Secara garis besar, tulang itu dikenal ada 2 tipe, yaitu tulang korteks atau kompak dan tulang trabekular atau yang berongga. Nah, bagian luar dari tulang itu merupakan tulang padat yang disebut korteks, dan bagian dalamnya adalah tulang trabekular yang tersusun seperti bunga karang, berongga-rongga ya. Nah, tulang korteks itu merupakan bagian terbesar, presentasinya 80%, penyusun kerangka. Dia mempunyai fungsi mekanik, dan untuk tulang korteksnya terdiri dari lapisan padat kolagen yang mengalami mineralisasi, tersusun konsentris sejajar dengan permukaan tulang. Tulang korteks terdapat pada tulang panjang ekstremitas dan vertebra. Vertebra berarti contohnya ada di tulang belakang ya. Kemudian tulang spongiosa atau tulang berongga itu mempunyai elastisitasnya lebih kecil dari tulang korteks. Jadi bisa kita katakan tulang trabekular itu tulangnya rawan ya, lunak. Nah, mengalami proses resorpsi lebih cepat dibandingkan dengan tulang korteks. Kemudian untuk secara makroskopis, tulang itu dibedakan menjadi wolf bone dan lamella bone. Wolf bone itu adalah bentuk tulang yang paling awal pada embrio dan selama pertumbuhannya terdiri dari jaringan kolagen berbentuk irregular. Nah, setelah dewasa, wolf bone ini diganti oleh tulang berlapis atau lamella bone yang terdiri dari tulang korteks dan trabekula tadi. Nah, korteks tulang itu tersusun seperti osteon atau sistem Havertz, yaitu lapisan konsentris yang terdiri dari kanal dengan panjang lebih dari 2 mm dan lebar 2 mm, di mana di dalamnya terdapat osteosit dan pembuluh darah untuk nutrisi. Pada kedua tempat ini, yaitu bagian trabekular tulang dan permukaan korteks, tulang rentan terhadap pengeroposan tulang. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah keterkaitan jenis dan fungsi tulang pada manusia. Nah,
Perlu kalian ketahui, menurut jenisnya, tulang pada manusia itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, untuk secara bentuknya, tulang terbagi menjadi tiga, yaitu tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Untuk tulang pipa, dia itu bentuknya bulat, panjang, tanggal, dan tengahnya berongga. Contohnya tulang paha, tulang lengan atas, tulang jari tangan, dan tulang pipa ini berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Yang kedua, tulang pipi, bentuknya tentunya pipih atau kepeng. Contohnya tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk. Nah, fungsinya sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Yang ketiga adalah tulang pendek, bentuknya pendek dan bulat. Contohnya ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan tulang pergelangan kaki. Berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Jadi, untuk keterkaitan jenis dan fungsi tulang pada manusia, kita rombak lagi. Untuk jenisnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, secara bentuknya dibedakan lagi menjadi tiga, tulang pipi, tulang pipa, dan tulang pendek. Seperti itu. Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan? Tidak, berarti paham ya apa yang Ibu sampaikan ya. Nah, untuk selanjutnya tugas kalian adalah merangkum bab ini, kemudian nanti kalian kumpulkan melalui format link yang Ibu akan kirimkan. Dan untuk tugas selanjutnya adalah kalian kerjakan uji kompetensi tentang bab ini ya. Minggu depan kita bahas. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.